Saat ini drama yang terjadi menjelang ASEAN All Star melawan Manchester United terus berlanjut. Drama ini sendiri berawal ketika ada pengamat Malaysia yang menginginkan Jaitsa sebagai kapten tim di ASEAN All Star. Sebuah hal yang langsung mendapatkan reaksi tidak setuju dari fans Indonesia. Mereka tidak setuju karena Bang Jai akan difokuskan untuk membela timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Drama kemudian berlanjut ketika beberapa pemain ASEAN All Star memilih mengundurkan diri, hingga puncaknya saat Manchester United cuma mengirim tim pelapis mereka. Lantas benarkah Setan Merah cuma mengirim tim pelapis? Dan alasan apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Seperti dipermalukan luar AFF yang telah bersusah payah mencari para pemain bintang Asia. Ternyata MU hanya mengirimkan pemain lapis ketiganya untuk menghadapi ASEAN All Star. Gimana cerita lanjutannya? Yuk kita langsung cek video sama-sama. Cek it out. Bagi negara manapun, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara, pastinya mereka bangga jika berhasil mendatangkan salah satu tim besar Eropa. Dan rasa bangga tersebut tahun ini bakal dirasakan oleh Malaysia. Alasannya adalah karena mereka berhasil mendatangkan Manchester United pada akhir Mei mendatang. Untuk mendatangkan Setan Merah, kabarnya Malaysia bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola ASEAN yakni AFF. Sehingga timbal balik dari kerjasama tersebut adalah tim yang dilawan oleh United adalah ASEAN All Star, bukan tim Malaysia. Untuk pertandingannya sendiri akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil yang notabene adalah stadion terbesar di Malaysia. Tapi sayang, saat laga antara ASEAN All Star melawan Manchester United belum dimulai, ada saja masalah yang terjadi. Masalah yang dimaksud adalah ketika ada pemain ASEAN yang memilih mengundurkan diri. Pemain itu adalah Nicklas Mikkelsen, pemain dari Thailand. Alasan Mikkelsen mengundurkan diri karena tidak mendapatkan izin dari klubnya, yakni Odense. Nggak boleh ya? Klub asal Denmark tersebut masih memiliki jadwal pertandingan sampai akhir Mei mendatang. Tak hanya tentang pemain, masalah lain juga muncul soal penjualan tiket yang sampai saat ini belum habis terjual. Sebuah kabar yang cukup mengejutkan karena tim sekelas Manchester United nyatanya belum mampu membuat tiket yang dijual langsung sold out dalam beberapa jam. Hal itu tentunya sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Hampir dipastikan ketika PSSI menjual tiket tersebut pasti akan langsung terjual dengan beberapa jam saja. Misalnya ketika timnas Indonesia melawan Jepang, Australia, dan Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia. Bahkan ketika timnas menjamu Argentina, tiket yang dijual oleh PSSI langsung ludes terjual cuma dalam hitungan menit saja. Dua pemain Malaysia ikut undur diri dan fokus bela timnas. Yang dilakukan oleh Mikkelsen ternyata diikuti oleh dua pemain Malaysia, yakni Dominic Tan dan Sergio Aguero. Kedua pemain semua padahal akhirnya juga tidak akan bermain melawan Manchester United. Alasannya adalah karena tenaga Dominic Tan dan Aguero akan digunakan oleh timnas Malaysia di lanjutan kualifikasi Piala Asia. Apalagi nanti lawannya adalah Vietnam, lawan yang pastinya tidak mudah bagi skuad Harimau Malaya. Sebagai gantinya, Malaysia kemudian mengirimkan dua pemain lagi, yakni Huzaimi Pie dan Azam Aziz. Dua pemain ini dikirim karena kemungkinan besar tidak akan mendapatkan panggilan dari timnas Malaysia. Uniknya, meski dua pemain Malaysia tadi mengundurkan diri, hal berbeda dilakukan oleh para pemain timnas Vietnam yang tergabung ke tim ASEAN All Star. Mereka adalah Nguyen Quang Hai, Nguyen Huang Duc, dan Do Duy Man. Ketiganya memilih tetap bermain untuk ASEAN All Star. Meski beberapa hari setelahnya harus kembali bergabung ke timnas Vietnam untuk bermain melawan Malaysia. Mungkin itu dilakukan mereka karena sebelumnya sudah yakin jika Malaysia adalah tim yang mudah untuk dikalahkan. Direndahkan banget ya. Saat ini sudah ada 3 pemain ASEAN yang memilih memboikot pertandingan melawan Manchester United dengan beberapa alasan tertentu. Kim Sang-sik kecewa tapi tak bisa menahan pemainnya pergi. Dari apa yang dilakukan oleh 3 pemain tadi, tentu membuat Kim Sang-sik kecewa. Sebagai pelatih ASEAN All Star, membuat Kim Sang-sik harus mengatur ulang rencananya lagi sebelum melawan Setan Merah. Namun meski kecewa, Kim Sang-sik juga tidak bisa berbuat banyak. Alasannya karena setiap pemain berhak memilih membela timnas dibandingkan bermain untuk ASEAN All Star.
Ya Lur ya, di sini AFF dan Malaysia terkena prank ya karena memang MU sendiri hanya memainkan atau mengirimkan pemain lapis ketiga seperti tidak berminat dengan melawan ASEAN All Star ini Lur ya. Dan bahkan juga banyak sekali pemain-pemain yang sudah terpilih mengundurkan diri, ada yang tidak tidak diizinkan oleh timnya dan juga Malaysia sendiri, padahal ini adalah pertandingan di kandang dia ya, tapi dia tidak memainkan pemain-pemain bagusnya mungkin karena takut cedera atau kayak gimana loh ya, seperti tidak dianggap penting sekali pertandingan ASEAN All Star dengan MU ini loh ya, karena memang kita tahu sendiri ini adalah pertandingan apa sih loh ya, di tengah-tengah ini adalah kamuflase untuk menjatuhkan setiap tim atau kayak gimana loh ya, karena di tengah-tengah pertandingan-pertandingan yang sangat krusial antara Indonesia, Vietnam dan juga yang lainnya untuk menuju ke Piala Dunia, AFF malah mengadakan pertandingan persahabatan antara MU dan juga ASEAN All Star ini loh ya, hanya ingin mengacak-acak atau kayak gimana. Ini kan konsentrasi pemain nanti akan buyar loh ya dengan adanya pertandingan seperti ini. Menurut kalian kayak gimana loh? Terus kalau yang komentar. Kita lanjut. Kim Sang-sik masih optimis bisa memberikan yang terbaik untuk tim ASEAN All Star. Adalah satu penghormatan untuk memimpin pemain terbaik dari seluruh ASEAN dalam pertandingan sebesar ini. Kami tidak hanya mewakili negara kami juga menunjukkan kepada dunia kebanggaan, semangat, dan kekuatan wilayah kami, kata Kim Sang-sik dikutip dari Astro Arena. Potensi Manchester United turunkan tim pelapis versus ASEAN All Star. Soal pemanggilan pemain ke timnas tentunya tidak hanya dialami oleh pemain-pemain ASEAN saja. Nyatanya pemanggilan pemain timnas juga akan dirasakan oleh pemain yang saat ini membela Manchester United. Hal inilah yang membuat Setan Merah kemungkinan besar tidak akan memakai skuad utamanya ketika melawan ASEAN All Star nanti. Untuk pemain yang kemungkinan tidak dibawa adalah Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Harry Maguire, Christian Eriksen hingga Rasmus Højlund. Semua pemain tersebut diprediksi bakal mendapatkan panggilan dari negara mereka masing-masing. Parahnya, negara dari pemain tersebut akan menjalani FIFA Matchday pada awal Juni, sehingga paling tidak mereka harus berkumpul ke timnas pada akhir Mei. Situasi ini mirip sekali dengan yang dialami oleh para pemain timnas Indonesia, sehingga kemungkinan besar nama-nama pemain bintang tadi tak akan ikut serta berangkat ke Malaysia. Ya loh ya, di sini ASEAN sepertinya dianggap remeh atau kayak gimana loh ya, karena memang MU sendiri tidak mau mengirimkan pemain utamanya, dia hanya mengirimkan pemain lapis ketiganya loh ya, seperti merendahkan atau kayak gimana kita nggak tahu loh ya, tapi itu kenyataannya. Tapi benar juga kata Kim Sang-sik loh ya, benar juga kata dia hanya ingin menunjukkan seberapa kuatnya permainan sepak bola di ASEAN loh ya. Mungkin juga sebenarnya ingin mengangkat ASEAN di permukaan atau di kancah sepak bola dunia, tapi sayangnya diadakan di tengah-tengah pertandingan sangat krusial antara tim-tim yang akan menuju ke Piala Dunia. Itulah salahnya ini loh ya. Kalau misalnya di luar dari atau sudah selesai ya, kualifikasi Piala Dunia 2026, mungkin ini adalah jadi tontonan atau pertandingan yang sangat mewah atau sangat diminati oleh para pecinta sepak bola di dunia loh ya. Itu menurut gue loh. Karena kesalahan waktu aja kalau menurut gue. Kita lanjut. Di antaranya adalah Casemiro, Mason Mount, hingga kiper lawak United, yakni Andre Onana. Untuk Casemiro dan Mason Mount, keduanya tampaknya sudah tidak mendapatkan panggilan ke timnas. Sementara Andre Onana belum memiliki jadwal dengan timnas Kamerun. Kamerun akan bermain lagi pada bulan September mendatang atau di FIFA Matchday berikutnya. Dan selebihnya, selain mengirimkan para pemain senior, Manchester United pastinya juga akan membawa banyak pemain muda, pemain yang pastinya masih asing bagi para penggemar di Asia Tenggara. Dengan situasi yang terjadi saat ini, pada intinya jadwal kedatangan Manchester United ke Malaysia jadwalnya dapat dikatakan tidak tepat. Alasannya adalah karena sangat mepet dengan pertandingan FIFA Matchday, sehingga hal itu membuat banyak pemain tidak bisa bergabung, entah pemain dari ASEAN maupun pemain dari Manchester United sendiri. Ya Lor ya, seperti gue bilang tadi, ini adalah kesalahan waktu aja untuk ASEAN All Star mengadakan pertandingan persahabatan dengan MU, karena memang mepet sekali waktunya dengan World Cup dan juga kualifikasi Piala Dunia, dan juga banyak sekali pertandingan yang harus dihadapi oleh pemain-pemain inti di antara
pertandingan yang sangatlah krusial. Jadi pemain intinya tidak akan diizinkan oleh tim-timnya masing-masing untuk mengikuti pertandingan persahabatan antara ASEAN All Star dan juga MU ini lur ya. Tapi kita jangan kecewa, ini hanya kesalahan waktu aja ya. Dan juga Kin Samsik, terima kasih udah mau bersemangat mengangkat ASEAN di permukaan atau di kancah sepak bola dunia, karena memang ini hanya bukan masalah Vietnam, Malaysia atau AFF loh ya. Ini adalah Asia, daerah kita juga Indonesia. Terima kasih dengan semangatnya. Mudah-mudahan pertandingan lancar dan juga dapat mengalahkan MU walaupun di lapis bertiga lur ya. Sekian saya sendiri kali ini lur, kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.